beberapa catatan nanti saja kita sampaikan setelah semuanya setelah 5 orang, nggih. Nggih, Pak. Pak izin ke belakang dulu nggih, Pak. Nggih, kaya murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan dipimpin salah satu orang sebagai ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Kepada Mbak Ukti, silakan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran pada pagi ini. Silakan. Baik teman-teman, siap. Mbak duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Ukti. Mbak Ukti, terima kasih atas persediaannya untuk memimpin doa. Kemudian sebelum pembelajaran, untuk menyegarkan tubuh kita dan pikiran kita supaya lebih fresh, tolong semuanya ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Guru. Ya. Jadi sederhana saja, nanti kalian tinggal geleng kepala, patahkan kepala ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, kemudian nanti 2 tangan maju ke depan. Ya. Oke, contohnya saya berikan contoh dulu ya. Patahkan tangan kepala ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. 1, 2, kemudian bareng sambil ngomong ya gitu ya. Ya, Pak. Oke, ya. Kita mulai. Yo, 1, 1, 2, ya. Terus langsung ya. Jadi ulangi lagi supaya lebih kompak ya. Jadi ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, terus maju 2 tangan ke depan ya, gitu ya. Oke, yo mulai. 1, 1, 1, 1, ya. Oke, saya anggap kompak semuanya ya. Semangat untuk pembelajaran pada pagi ini. Sebelum selanjutnya adalah kita saya absen dulu, Pak Guru absen satu persatu. Apa semuanya sudah masuk semuanya ini? Sudah hadir semuanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Lengkap, Pak. Hari ini masuk semua, Pak. Oke, kalau sudah masuk semuanya, berarti semuanya sehat, tidak ada yang berhalangan hadir. Kemudian untuk materi yang lalu, adakah yang tahu untuk materi yang lalu? Masih ingat apa belum materi yang lalu yang Pak Guru sampaikan? Ada yang ingat? Oh iya, itu betul sekali Mbak Tri. Yaitu materi yang lalu adalah tentang bahaya minuman keras ya, bahaya tentang minuman keras. Oke, masih ingat? Coba Bu Umi, bahayanya apa minuman keras itu? Mbak Umi, silahkan. Merusak akal, merusak mental, Pak. Merusak akal ya, itu merusak mental dan pikiran manusia. Oke, terima kasih Mbak Umi atas penjelasannya. Ya, bahwa minuman keras, ya salah satunya adalah merusak akal, kemudian merusak dimensi-dimensi sosial, jadi menimbulkan pertengkaran. Kemudian pada hari ini kita nanti akan belajar tentang temanya adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, ada 2 kata, kata jujur dan kata adil. Oke, siapa yang tahu dari kalian tentang apa itu jujur? Berkata apa adanya, Pak. Bohong, Pak. Oke, apa? Berkata apa adanya, Pak. Berkata apa adanya, bagus. Yang lainnya coba? Sesuai hati nurani, Pak, perkataannya. Iya, bagus, Mas Mulyono, sesuai hati nurani. Oke, nah yang namanya jujur, betul sekali apa yang disampaikan tadi oleh kalian semuanya, bahwa jujur adalah kesesuaian ya, kesesuaian antara apa yang diucapkan dan apa nanti yang akan diperbuatnya. Jadi kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, itu namanya jujur.
Oke, sebelum kita lanjut dalam pembahasan pada pagi ini, Bapak akan memperlihatkan untuk kalian sebuah film ya. Jadi nanti kalian silakan menonton film apa yang Pak Guru sampaikan. Kemudian nanti kalian menyusun pertanyaan ya. Jadi ketika kalian nanti menyusun pertanyaan tentang apa yang ada pada film tersebut ya. Memberikan catatan di akhir saja Pak Mas Rohan. Nggih, jadi setelah 5 peserta begitu, nggih, supaya nanti juga secara umum untuk yang lain-lain juga gitu, tidak satu persatu. Begitu nggih, untuk menghemat waktu. Ngoten. Kita lanjutkan Pak Sidik Munada dulu untuk menyelesaikannya dalam waktu 20 menit begitu atau bagaimana? Monggo. Nggih, Pak Sidik Munada dimulai lagi. Tadi baru 10 menit ya. Pak Sidik Munada, monggo ditambah waktunya 20 menit, langsung saja tadi ke sampai di sudah tidak pembukaan persepsi sudah lewat begitu. Nggih, silakan nggih. Nggih, sampai materi. Silakan Pak Sidik Munada, waktunya 20 menit. Mulai 14.25 berarti sampai 14.25 sampai 14.45 nggih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Guru, lanjutkan tadi. Mohon maaf sebelumnya karena ada gangguan pada sistem komputer dari Pak Guru ya. Sekali lagi mohon maaf anak-anak semuanya. Tidak apa-apa Pak. Masih siap untuk menerima pembelajaran pada pagi ini anak-anak? Ya Pak. Oke, terima kasih, bagus sekali. Silakan dilihat di depan di layar. Ada beberapa hal yang perlu Pak Guru sampaikan berkaitan dengan materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, di sini Pak Guru ada beberapa gambar yang perlu kalian amati. Yang pertama dari temanya dulu, ya. Nanti kita belajar di bab yang ke-6, perilaku jujur dan adil. Itu Pak Guru sengaja menempelkan gambar pada PowerPoint. Yang pertama ada temanya, judulnya Polisi Hugeng. Pernah dengar Polisi Hugeng apa belum ini anak-anak? Pernah Pak. Pernah dengar. Ya. Coba yang pernah dengar kira-kira apa yang kalian ketahui tentang Polisi Hugeng? Itu dari pernyataannya Gus Dur Pak. Hanya ada 3 polisi yang jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan polisi Hugeng. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi itu berarti bacanya banyak. Kalian tinggal mengetahui tentang kisah yang legendaris, yaitu cerita tentang Polisi Hugeng, yaitu seorang polisi yang berperilaku jujur. Kalian bisa cari sendiri di internet yang berkaitan dengan bagaimana sepak terjang dari Polisi Hugeng. Kemudian gambar di sebelah kanannya tentang tulisannya berani jujur hebat. Pernah dengar kalian apa pernah melihat kira-kira? Belum pernah Pak. Belum pernah. Ada lagi yang pernah? Pernah Pak, di KPK itu Pak. Oke, iya betul sekali. Itu adalah slogan yang digunakan oleh KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini, yaitu siapapun yang berani jujur berarti dia adalah orang yang hebat. Dan kalian nanti akan mempelajari tentang jujur dan adil. Kalian harus tahu bagaimana pengertian jujur, kemudian pembagian jujur, kemudian hikmah berperilaku jujur,
kemudian pengertian adil seperti apa, kemudian klasifikasi atau pembagian adil juga seperti apa, kemudian hikmah berperilaku adil seperti apa, dan bagaimana kesemuanya itu kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya disimak ya, itu yang di belakang mohon disimak dengan baik apa yang Pak Guru sampaikan, yaitu tentang perilaku jujur dan adil. Ini ada gambarnya, kebetulan ini di sini ada gambarnya Pak Guru juga ya. Kemudian ada gambar sebelah kirinya gambar anak-anak sedang mengerjakan tugas, yaitu menerangkan tentang kejujuran seorang siswa yang bisa kita laksanakan melalui dengan cara yaitu tidak menyontek ketika ujian. Kalian kalau ujian atau tes mencontek atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Pak. Ada yang pernah ketekan apa enggak, ditulis di tangan atau di meja? Pernah, Pak. Nah, Oh, itu kayaknya Mas Mulyono yang rajin. Oke. Kemudian Betul, Pak. bahkan iya. Bahkan itu yang namanya kejujuran dan keadilan kita harus terapkan bukan hanya di sekolah, tapi ketika kita berolahraga yang hanya sekedar mungkin bermain, tapi kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, yaitu nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam dunia olahraga. Ada yang senang dengan olahraga apa enggak ini? Kalian ini Pak. senang main apa kira-kira ini? sepak bola, Pak. Badminton. Oh, badminton. Oke, kalau badminton, ya contohnya apa kira-kira perilaku jujur dalam badminton atau jujur dan adil dalam badminton menurut kamu apa? Yaitu Bisa. tuh Pak, kalau koknya itu kadang kan pas titik garisnya kayak gitu. Oh, iya, iya. Oh, iya, betul sekali. Nah, sekarang teknologinya sudah lebih canggih. Ada namanya, kalau dalam sepak bola ada namanya apa ya? Ada yang tahu untuk VAR, Pak. kebenarannya? Oh iya, VAR. VAR, Wow. ya. Iya, betul sekali. Rupanya senang bola ini rupanya. Iya, Bapak, betul. Oke. Selanjutnya adalah pengertian jujur ya. Pengertian jujur. Jujur itu harus kita miliki, ya. Harus kita sama-sama miliki karena kita harus berpijak pada kebenaran. Yaitu sebagai apa supaya kita terhindar dari kepalsuan, kemudian rekayasa, basa-basi, pura-pura dan perbuatan manipulatif. Itu di sebelah kanan ada gambar ya, gambar orang apa itu kira-kira ya? Kalian tahu nggak itu? Gambar orang sedang apa ya kira-kira? Orang jualan. Orang sedang berjualan ya. Kita kadang sering melihat ketika kita di pasar ada orang menjual apa ya, menjual buah-buahan yang di atasnya bagus-bagus, yang di bawahnya yang jelek-jelek. Biasanya seperti itu. Kalian pernah lihat yang seperti itu atau tidak? Pernah, Pak. Nah Pak, Nah, nanti kalau kalian jadi pedagang, tolong ya jangan sampai yang seperti itu dilakukan karena ada unsur ya menutupi kekurangannya. Walaupun kadang di masyarakat sudah lazim, tapi kita coba untuk berperilaku jujur seperti apa yang Rasulullah apa yang Rasulullah contohkan. Menurut kalian pernah dengar yang contoh Rasulullah berdagang itu gimana cara berdagangnya? Mbak Ulin, kira-kira bagaimana cara berdagang Rasulullah dulu? Pripun, Pak? Iya, cara berdagang Rasulullah dulu pernah dengar apa? Oh belum? iya, niku Pak, kalau misalnya ada satu losen itu ada yang cacat, ya bilang cacat, bilang apa adanya, enggak malah disubali kayak disubali itu apa ya? Ya ditaruh di tengah gitu biar enggak kelihatan. Itu kan kebanyakan pedagang seperti itulah. Rasulullah enggak, itu beliau kalau cacat ya bilang cacat kepada pembelinya. Itu Pak. Oke, iya bagus sekali. Seperti itu kurang lebih ada yang lain. Silakan. Mas Mulyono mau jawab seperti apa Rasulullah dulu ketika berdagang? Selalu jujur, Pak. Oh iya, selalu jujur ya. Bahkan beliau itu pernah kalau menjual barang itu pokoknya berapa, belinya berapa, kemudian silakan
mau beli berapa, mau nambah berapa. Itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi kalau seperti itu kira-kira di masa sekarang bisa nggak dilakukan kalau dagang seperti Rasulullah tadi? Saya beli umpamanya 500, terus saya jual pada si yang mau beli, saya bicara saya beli 500, mau nambah berapa, kira-kira laku nggak kalau sekarang itu? Nah, ada yang mau jawab, kira-kira laku apa enggak? Mas Mulyono, kira-kira laku apa enggak? Laku, Pak. Hah? Laku. Iya, laku, tapi untungnya mungkin nggak banyak, tapi ada nilai keberkahan. Ya. Kemudian pembagian jujur kita dibagi menjadi dua hal, yaitu jujur dalam perkataan, yaitu sikap seorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi dan tidak menambah, dan terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Dan jujur yang kedua adalah jujur dalam perbuatan, yaitu sikap seorang yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Kemudian bagaimana sih kalau kita ngomong jajar jujur saja, tapi ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada kebaikannya. Oh, ternyata ada banyak kebaikan dari ini. Yang pertama yaitu bernilai ibadah. Maksudnya bernilai ibadah apa? Yaitu mendatangkan pahala. Kemudian kalau orang yang berkata jujur memberikan keterangan batin. Kok bisa ya memberikan keterangan batin? Kira-kira kenapa? Karena kalau kita berkata jujur, kita menjadi tenang, jadi tidak was-was. Nanti jangan-jangan ketahuan nanti saya bohong. Kalau kebalikannya tadi, kalau kebalikannya tidak jujur. Dan yang selanjutnya adalah memiliki keberanian yang tinggi. Kemudian mendapatkan kepercayaan yang besar. Kemudian menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Itu dulu, kemudian silahkan kalian berdiskusi ya. Saya bagi kelompoknya. Kelompok menjadi 5 kelompok dari 20 siswa, dari 20 anak. Saya bagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, silakan menyiapkan diri dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibagi, ketua kelas membagi kelompoknya menjadi 5. Jadi 5 kelompok, 4 dari 20 siswa. Silakan. Nanti kita berdiskusi bersama-sama dalam satu kelompok. Jangan lupa ya, kalian pilih salah satu dari teman kalian untuk menjadi ketua kelompok. Kemudian nanti ketua kelompok ini berfungsi untuk sebagai juru bicara ya, nanti untuk mempresentasikan apa yang diberikan, tugas yang diberikan Bapak Guru. Kemudian nanti jangan lupa ada sekretarisnya ya, yang menulis. Kemudian sudah semuanya, anak-anak sudah rapi semuanya? Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah rapi semuanya, nah nanti tugas kalian adalah membuat peta konsep ya. Jadi tugas kalian membuat peta konsep. Ya. Jadi saya tugaskan untuk membuat peta konsep. Itu apa itu peta konsep? Yaitu seperti yang tadi di Pak Guru di atas, di kolom atas, yang seperti di atas ini ya. Jadi nanti kalian jadi lebih paham. Nah, peta konsep yang ada di atas ini, tolong kalian lebih detail lagi, kalian perbaiki lebih detail lagi ya. Jangan seperti yang ada di Pak Guru tadi, supaya nanti kalian lebih paham secara keseluruhan. Silakan kalian buat peta konsep dalam diskusi dengan teman kalian ya. Jadi kalian tadi yang disampaikan Pak Guru, kemudian kalian buka tadi ya, dibuka tentang buku siswa, kemudian dicermati, kemudian dibuat peta konsep tentang perilaku jujur dan adil.
Semuanya tolong silahkan saling bekerja sama dalam satu kelompok ya, saling bekerja sama dalam satu kelompok untuk tadi membuat, tugasnya kalian adalah membuat peta konsep tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, semuanya ya, jangan sampai ada yang tidak berpartisipasi aktif ya, silakan berembuk ya, satu anak berembuk dengan teman yang lainnya dalam satu kelompok, silakan. Kemudian nanti kalian bisa presentasikan ya di depan teman-teman kalian ketika sudah selesai membuat peta konsep tentang perilaku jujur dan adil. Anak-anak sudah semuanya? Ya, Pak. Oke, sudah semuanya, bagus sekali ya. Terima kasih atas diskusi kalian sehingga bisa menyelesaikan peta konsep ini dengan baik ya. Dan selanjutnya masih dalam forum diskusi. Sebelum nanti kalian presentasikan di depan, kalian bisa Pak Guru berikan pertanyaan ya, berikan tentang pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah apa pengertian dari jujur, kemudian apa pengertian adil, ya, yang nomor satu pengertian jujur, yang kedua pengertian adil, kemudian nomor 3 adalah pembagian jujur, yang keempat adalah tadi pembagian adil. Silakan 4 soal kalian selesaikan, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya, dalam satu kelompok ya. Silakan berdiskusi dengan tadi ya, jangan lupa itu buku siswa, silakan dipelajari, dipahami, kemudian kalian jawab apa itu pengertian jujur, pengertian adil, dan pembagian makna adil ya, pembagian jujur dan pembagian adil. Ya, silakan berdiskusi ya, jangan lupa berdiskusi, berembuk. Kira-kira kalau satu tidak cocok, ya bisa bermusyawarah ya, bermusyawarah bersama-sama. Ya. Oke, semuanya sudah melaksanakan diskusi, sudah selesai semuanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah selesai, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, kan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tadi yang pertama diskusi peta konsep ya, silakan maju ke depan. Kemudian yang kedua adalah diskusi tentang tadi 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru. Oke, silakan maju ke depan. Iya, bagus sekali. Oke, silakan teman-teman semuanya beri aplaus, tepuk tangan pada kelompok 1. Ayo, Mas Mulyono, berikan aplaus. Kemudian kelompok yang ketiga dulu ya, yang kedua nanti. Kelompok yang ketiga maju, silakan. Sambil nanti maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih atas pemaparannya tentang peta konsep dan pertanyaan tadi ya yang diberikan sama Pak Guru. Kemudian selanjutnya kelompok yang terakhir ya, yang kelompok kelima. Kelompok kelima silakan maju ya. Jangan lupa nanti setelah dibacakan ditempel di dinding. Ya, ditempel di dinding untuk kita lihat bersama-sama, nanti kita bisa lihat bersama-sama jawaban dari kelompok lainnya. Oke, terima kasih. Bisa tepuk tangan pada semuanya ya, oke, kita aplaus, berikan aplaus pada semuanya ya, kita aplaus satu kelas ini ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir ya, yang ingin Pak Guru sampaikan, yaitu tentang hikmah berperilaku jujur ya. Jadi kita tahu apa sih
hasil dari jujur, jangan-jangan jujur ini tidak ada manfaatnya. Oh, ternyata ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ya dari perilaku jujur dan adil ini ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru lanjutkan ya tentang klasifikasi ya. Tadi kan sudah sampai jujur, kemudian kita ke adil ya. Adil itu adalah bisa dilakukan pada dalam arti ya. Adil itu bisa diartikan dalam arti sama, kemudian adil dapat diartikan sebagai hal yang seimbang. Artinya adil dalam artian seimbang. Maksudnya bagaimana? Oh, maksudnya adalah bahwa adil dalam arti sama adalah sama banyaknya jumlahnya. Begini contohnya, supaya kalian bisa mudah memahaminya. Contohnya adalah dalam arti yang sama, yaitu umpamanya kalian kakak beraduknya adik kelas 2 kelas 1 SMP, kalian kan kelas 2, kelas 8, ada adik kalian umumnya kelas 7. Kalian diberikan uang saku umumnya 5.000, adik kalian juga dikasih 5.000. Itu artinya orang tua melakukan memberikan keadilan dalam arti yang sama karena nilainya sama-sama 5.000. Terus apa yang dalam arti seimbang yang bagaimana Pak? Oh, ternyata dalam arti seimbang adalah seimbang artinya adil dalam seimbang itu begini contohnya. Kalau kalian punya kakak di SMA namanya dikasih uang 10.000, kalian yang SMP kelas 8 dikasih 5.000. Nah, berarti nggak adil dong Pak. Oh, ternyata tetap adil. Kenapa adil? Karena seimbang, karena kebutuhan dari kakak ini jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan kalian. Ongkos bensin jauh lebih banyak dibandingkan kalian yang hanya berjalan kaki sampai ke sekolah. Begitu, kira-kira ada pertanyaan? Silakan yang mau tanya tentang perilaku jujur dan adil. Silakan, anak-anak, ada yang mau bertanya? Tidak, Pak, sudah jelas. Oh, sudah jelas. Berarti jelas ini Pak Guru menyampaikan. Pak, Jelas. Pak Idik, izin bertanya. Oh ya, silakan yang mau tanya. Apakah adil dengan sama itu beda buatan ya Pak? Sama dengan adil. Oh ya, tadi Pak Guru sampaikan ya, Mas Ahmad Akrom ya, tadi Pak Guru sampaikan adil dan sama. Itu jadi ada dua hal. Jadi adil dalam pengertian sama dan adil dalam pengertian seimbang. Jadi adil tidak mesti sama, tidak mesti sama nilainya ya. Jadi adil tidak mesti sama nilainya. Bisa juga adil, bisa seimbang, artinya nilainya bisa berbeda. Tadi saya contohkan, Pak Guru contohkan, kalau punya kakak, kita SMP, kemudian kalian SMP, punya kakak SMA, uang sakunya berbeda. Oh, kalau begitu, orang tua nggak adil dong. Oh, ternyata tetap adil. Karena kebutuhan kakak kita itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita. Ya. Jadi tetap adil, makna adil. Itu, Mas Akrom, paham? Oke, bagus sekali. Guru tanya Pak Guru, Pak. Oke, silakan Mbak Tati. Ya. Iya Pak, tadi kan dijelaskan tentang jujur dalam perkataan. Itu kira-kira contohnya kayak apa ya Pak? Contoh jujur dalam perkataan. Oke, ada yang mau jawab nggak ini? Jujur dalam perkataan tadi Mbak Tati bertanya. Jujur dalam perkataan, kira-kira ada yang bisa jawab nggak ini? Mas Ahmad Hasan Basri atau Mbak Umi mau jawab apa enggak ini? Ya, Pak. Jawab. Jujur Ya. dalam perkataan, contohnya kalau nggak salah kita ngomong sesuai dengan kenyataan. Misalnya kita nggak ngambil uang, dituduh ngambil uang, itu kita harus mempertahankan kalau saya tidak ngambil uang, gitu Pak. Betul nggak Pak? Oh iya, betul sekali ya. Jadi betul tadi ya. Jadi mencontohkan jujur dalam perkataan itu adalah sesuai ya. Jadi apa yang dia lakukan sesuai ya. Ngomongnya pas, bicaranya pas. Pas artinya sesuai apa yang dia lakukan dengan apa yang dia ucapkan itu artinya sesuai, pas. Betul sekali. Terima kasih atas jawabannya
Mbak Dwi. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya atas partisipasinya kalian dalam tanya jawab di sesi tanya jawab ini. Waktunya habis Pak Sidik. Oh, oke. Oke, untuk yang terakhir kalian saya tugaskan untuk pertemuan yang akan datang masih tetap dalam materi mengutarakan kejujuran keadilan, yaitu kalian cari di lingkungan kalian tentang tokoh yang kalian anggap jujur ya. Nanti kalian cari tokoh yang anggap jujur, kemudian alasannya, kalian menentukan orang itu apa, kalian cari alasannya. Kayak begitu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.